والإمام يخطب فقد أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jamaah yang dicintai Allah, sebelum kita mulai dengan khutbah ini, marilah kita satukan pikiran kita satukan hati kita dengan beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Summa hamdan lillah wa syukran lillah. La haula wa la quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu bihi min
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم فحاتر رضواني عليه وأمدنا بأسرار التي أودعتها لديه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'du. Jamaah sidang salat Jumat yang dicintai Allah, marilah kita pada momentum yang luar biasa ini yang dikumpulkan oleh Allah di rumahnya ini, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Sang Rabbun Syakur dengan senantiasa meningkatkan kekuatan daripada ketakwaan kita. Takwa yaitu cinta kepada Allah karena takut kepada Allah. Cinta karena kita menyukai, menyenangi, menyayangi apapun yang diperintahkan oleh Allah dalam hidup kita. Takut atas segala apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah untuk kemudian kita lakukan, sehingga kita mampu semakin meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita kekuatan dan mencerahkan hidup kita untuk semakin mencintai, untuk semakin menyayangi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupan kita semakin dekat dengan apa yang telah dicontohkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah yang dicintai Allah, hari ini kita dapati hidup kita diletakkan oleh Allah pada tanggal 26 Safar 1444 Hijriah. Beberapa detik kemudian kita akan kembali mendapatkan karunia yang luar biasa daripada Allah. Didatangkan oleh Allah bulan Rabiul Awal yang di dalamnya beberapa peristiwa yang sangat penting untuk kita pahami bersama-sama, sehingga kita mampu semakin mendalami akan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah, dan kita tegakkan di dalam kehidupan kita zahiran wa batinan. Rabiul Awal adalah bulan Maulid di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Menurut jumhur ulama, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bahwa dalam sirah Nabawiyah Ibnu Abbas meriwayatkan baginda Rasul dilahirkan pada hari Senin. Beliau diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Beliau diwafatkan pada hari Senin. Kemudian beliau tiba dalam proses hijrah di Madinah pada hari Senin. Dan kemudian beliau mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempatnya juga pada hari Senin. Ada beberapa riwayat yang mengisahkan terjadinya sejumlah keajaiban pada saat kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar bahwa pada saat beliau dilahirkan, maka terjadi peristiwa jatuhnya 14 balkon di istana Kisra. Kemudian kita juga mendapatkan berita bahwa terjadi padamnya api kaum Majusi. Kemudian
terjadinya kehancuran atas bangunan gereja-gereja Nasrani. Namun Syekh Mahmud Al-Misri dalam sirah Rasulullah menyatakan bahwa berita tersebut tidaklah sahih, tidaklah mendapatkan daripada sanad yang sahih. Kemudian beliau menyatakan bahwa keajaiban saat kelahiran Rasulullah secara hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim, ra'at ummi hinna wadu'atni matra minha nurun fada'at lahu kusuru busra. Ibuku melihat cahaya yang sangat terang yang menerangi, mencerahi istana-istana yang ada di kota Basrah ketika melahirkan aku. Baginda Rasul bersabda juga, aku adalah doa ayahku Ibrahim Khalilullah, kabar gembira daripada Nabi Isa alaihissalam Ruhullah, dan ibuku menyaksikan cahaya keluar dari tubuhnya yang menerangi istana-istana di Syam. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan terkait hadis ini, keluarnya cahaya saat Rasulullah SAW adalah sebuah indikasi akan bangkitnya sebuah kebenaran yang akan menerangi seluruh bumi. Dan pada saat ini kita mendapati bahwa jumlah umat muslim di atas muka bumi ini kurang lebih telah mencapai angka 1,7 miliar dengan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan hijrahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat semua sahabat telah berhijrah ke Madinah, maka tinggal beliau dan kekasih beliau, sahabat Abu Bakar, yang belum berangkat. Kemudian keberangkatan itu hanya menunggu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu beliau mendapatkan perintah, maka adik beliau Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau di tempat tidur beliau untuk mengecoh kaum kafir yang akan membunuhnya. Baginda Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah dengan mengambil rute yang biasa tidak dilakukan oleh masyarakat menuju kota Madinah dari Makkah. Bahkan beliau berdua bersembunyi di Gua Thur untuk melanjutkan perjalanan dan menghindari pengejaran kaum Quraisy. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW tiba di kota Madinah tepat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Wafatnya Rasulullah SAW, bahwa Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sulabi di dalam bukunya Sirah Nabawiyah menjelaskan bahwa beliau wafat pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, tepat usia 63 tahun. Kaum muslimin sangat sedih pada hari itu, sehingga sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, saat Rasulullah tiba di kota Madinah, itu adalah momen yang menyinari segala sesuatu di dalamnya. Namun begitu beliau wafat, maka hari itulah semua terasa gelap gulita. Menjelang beliau wafat, jamaah rahimakumullah, bahwa yang perlu kita pahami, beliau tidak memohon ampun dan keringanan atas dirinya, tetapi beliau sedih dan memikirkan umatnya. Bahkan kita detik ini yang berjarak 1400 tahun lebih daripada beliau, beliau menyatakan, ummati, ummati, ummati. Dalam sakaratul maut beliau masih memikirkan kita. Yang perlu kita pahami dan kita yakini bahwa putri beliau Fatimah Zahra bertanya kepada beliau, ayahanda, apa yang engkau rasakan tatkala sakaratul maut ini berjalan atas dirimu? Beliau menangis dan mengangkat doa kepada Allah,
Ya Allah, ya Rabb, beginilah rasa daripada sakaratul maut, maka mohon izinkanlah, timpakanlah sakit sakaratul maut umatku kepada aku saat ini ya Allah. Hadirin yang dicintai Allah, doa Rasulullah, kekasih Allah atas diri kita, sehingga sesakit apapun sakaratul maut yang dialami oleh umat kita pada saat ini, sebagian besar telah dimintakan sakitnya oleh baginda Rasul atas dirinya. Allah mencatatkan keluar biasaan beliau, cinta kasih sayang beliau kepada kita umat muslim mukmin muhsin atas bumi ini dengan satu surah, yaitu surah At-Taubah ayat ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang putusanku dari kaummu sendiri umat manusia, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan, keislaman dan keselamatan atasmu, bagimu, amat belas kasih dan lagi sayang terhadap orang-orang yang mukmin. Begitu berat terasa oleh beliau penderitaan umat, sehingga beliau bersedia menebus dan meringankan penderitaan sakaratul maut. Hadirin yang dicintai Allah, begitulah beliau menginginkan keimanan dan keselamatan umat manusia pada detik ini, dan bagiannya adalah kita. Salah satu contoh yang lain atas kecintaan daripada beliau atas umat ini adalah kisah di Taif yang kita telah ketahui bersama. Beliau berdakwah ke daerah Taif, namun apa yang terjadi? Beliau dilempari dan diusir, bahkan sampai berdarah-darah beliau. Malaikat Jibril dan malaikat penunggu penjaga gunung datang kepada beliau tatkala beliau tertatih meninggalkan desa Taif, dan mereka bertanya dan meminta kepada Rasulullah dengan sangat geramnya, "Wahai Rasulullah, Allah telah melihat perlakuan umat Taif kepadamu. Bila engkau inginkan, maka aku akan pindahkan gunung di atas mereka." Namun hadirin yang dicintai Allah, Rasulullah tidak mau mengatakan angkat gunung itu dan hancurkan, tetapi beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau hancurkan mereka, tapi berikan petunjuk kepada anak-anak yang akan mereka lahirkan sebagai generasi yang cinta kepadamu, cinta kepada agamamu, untuk menegakkan agamamu pada saatnya nanti." Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu cinta kepada umatnya dan kita sampai detik ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah cinta kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ketika Allah menyatakan di dalam salah satu surahnya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya zat Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dan seluruh malaikat yang ada diciptakan oleh Allah, mereka berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dicintai Allah, bagaimana dengan kita? Kita belum akan mampu masuk ke dalam kesucian malaikat. Maka selayaknya kita menyeru kepada Rasulullah seperti yang diperintahkan oleh Allah. "Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada aku Allah,
Sallu alaihi, bersolawatlah kalian atasnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah, nabi terakhir, dengan cara apapun itu. Wasallimu taslima. Dari salawat yang engkau sampaikan kepada Allah dan Rasulullah, maka buktikanlah dengan perbuatan yang selamat lagi menyelamatkan. Dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak bersolawat atasku. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dicintai Allah, Allah menyatakan di dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya yang ada pada diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Mari jamaah yang dicintai Allah, selain kita bersolawat di dalam lidah kita, bersolawat di dalam akal pikiran kita, bersolawat di dalam hati, jiwa, perasaan kita, maka tidak ada kata yang lain solawat akan bermanfaat bagi diri kita kecuali kita lanjutkan apa yang telah dimulai oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu suri tauladan akhlakul karimah. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu an khulafa'ir rasyidin wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa an sa'iris sahabati ajma'in wa 'anil mu'minina wal mu'minat ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la matashikana wa la mahrumun. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala
والفحشاء والزلازل والسيوف المختلف منها ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا التونسية وفلسطين خاصة وعن بلدان المسلمين عامة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.